RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Dalam, mohon Bapak Ibu melihat dengan bijak agar bisa membedakan mana sesi pencerahannya Pak Haji, mana sesi kita saat berdoa dan bermunajat bersama anak-anak yatim. Ya, oke, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan langsung ke Pak Haji. Monggo Pak Haji silakan untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin kan saya ngomongnya gini Pak, hajat Bapak harus terkabul semuanya. Minimal satu ada yang terkabul ya, minimal. Bisa gak Bapak dan Ibu hatinya gembira dulu nih, selama Allah mau kabulin hatinya gembira dulu. Gimana gembiranya Ji? Ya Bapak dan Ibu atur sendiri gimana tuh cara gembiranya. Nah, kedua yang dahsyat banget, tadi saya barusan ngobrol sama tamu saya. Kenapa sih kok hutang kamu bisa lunas? Padahal kan hutang kamu di atas 100 miliar. Sementara ini tamu-tamu yang hadir hutangnya recehan, apalagi mukanya jadul semua nih. Apa kata tamu saya? Kan yang Pak Haji bilang ini, kalau mau terkabul hanya satu. Nah, apa sih saya lagi tuh ngomongnya apa, saya lupa. Kata Pak Haji, kalau pengen utangnya lunas, kalau pengen punya rumah 1000 meter, kalau pengen punya saldonya di atas 10 miliar, kalau pengen punya emas, gelang, kalung, cincin yang nilainya di atas 1 miliar ke atas, syaratnya cuma satu Ji. Apa syaratnya? Menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak rata-rata gak pada nerima takdir. Di saat bapak dan ibu dikejar utang, malah nyari solusi. Itu namanya gak nerima takdir. Pada saat bapak dan ibu ditagih utang, bapak dan ibu nyari syariat. Nyari syariat. Emang gak boleh Ji? Lah kan kita udah tua bangka, ngapain nyari syariat? Syariat itu, ikhtiar itu untuk anak yang SD, SMP, SMA, lulus kuliah, yang mau loncat pindah kerja, itu ikhtiar syariat. Kita kan udah tua Pak, udah Bu, kita udah tua, udah di atas umur 40, dia di atas 50. Ngapain nyari ikhtiar? Apalagi telepon ke bank. Bang, top up dong. Hah? Top up? Aduh, super gelo. Kok gelo? Gila. Malam-malam kita tahajud. Malam-malam kita nangis di sajadah. Malam-malam kita bermuhajat sama Allah. Malam-malam dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Kita baca Quran sampai 12 juz. Tahajud. Mandi malam. Jam 8 pagi kita pencet tuh nomor telepon bank. Tutit. Halo. Ya, selamat pagi dengan Bank BRI. Saya mau top up dong, gelo. Kan hari Senin itu kan sampai jam 5. Jam 5 sore jam kerjanya. Baru jam 8. Kenapa udah di top up? Padahal kan Allah mengabulinya kan nanti jam 9 atau nanti jam 10. Ini jam 8 udah top up. Santai dulu aja. Caranya dengan apa? Menerima takdir Allah. Bahwa kita udah ditakdirin kita punya utang di BRI. Kita udah ditakdirin sama Allah, kita punya utang di Bank Danamon. Kita udah ditakdirin sama Allah, kita punya utang di Bank BNI 46. Terima dulu takdir Allah. Emang ada ayatnya Ji? Kalau kita harus nerima takdir Allah, ada Pak. Ini ayatnya dari Allah langsung Pak.
Kalau ayatnya dari Allah beda sama ayatnya dari kandang embe. Kalau ayatnya dari kandang embe dulu ya, saya kasih tahu ya ayatnya dari kandang embe. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Itunya apa? Statementnya RDI kandang embe. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, maksudnya takdir Allah. Siapa yang nggak ngaminin takdir Allah dan tidak mensyukuri nikmatku, nikmat Allah, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Kalau ayatnya Allah ada di Al-Quran nih, tapi kan saya nggak hafal SD Impress. Ayatnya apa Kang Nur? Ayatnya apa? Ada yang apa Bapak, Ibu-ibu? Siapa yang tidak menerima takdir yang aku berikan, silakan cari Tuhan selain aku. Kurang lebih begitu sih Pak Haji. Ayatnya di Yang tidak Al-Quran menerima begitu. qada dan qadar. Kalau di Al-Quran nggak ada kata keluar dari kolong langitku, nggak ada. Itu bahasa saya aja kandang embe. Soalnya kalau nggak ditegesin gitu, ibu-ibu nggak mau keluar. Coba ulangi lagi ayatnya Al-Quran ini gimana bos? Siapa yang tidak menerima takdir yang sudah aku tentukan, yaitu qada dan qadar yang Allah tentukan, silahkan cari Tuhan selain aku. Nah kita mau cari Tuhan kemana lagi Bu? Itu ayatnya Allah. Iya. Kalau bahasa saya, bahasa RDI kandang embe, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Kita diusir bos sama Allah bos. Caranya apa Allah ngusirnya? Dibully lo langsung, gak bakalan utangnya lunas-lunas. Kenapa? Nyari ikhtiar. Harusnya nyari apa? Nyari Allah dulu. Nanti Allah yang nunjukin. Nyambung gak nih maksud saya nih? Hah? Yang bener lu. Gue udah teriak-teriak masa gak nyambung? Nah, coba kalau nyambung. Apa artinya yang saya terangin ini coba? Ibu satu perwakilan, bapak satu perwakilan. Boleh gaji gue nerangin 3 Ji? Boleh, bapak. Boleh gaji 2 ibu-ibu coba. Baik, apa coba yang saya ada punya pendapat lain? Dipandu Kang Nur, dipandu. Apa yang tadi Pak Haji sebutkan mungkin ada pendapat lain yang tidak setuju atau setuju, coba ayo dari bapak-bapak ibu-ibu ayo. Kalau setuju kenapa Ya, setuju? alasannya apa? Apa? Ibu, ayo siapa yang berani? Ayo silakan maju ke depan. Nyantai aja Bu, bukan kuliah ini. Ayo bapak siapa? Ayo silakan maju ke depan. Ada berapa orang? 1, ayo bapak. Kalau bapak setuju, 2. kenapa setuju? Kalau bapak nggak setuju, Bapak, 3. kenapa nggak setuju? Ya, ayo yang punya pendapat lain. Perempuannya ayo. ada gak? Ayo, yang ibu-ibu ayo, yang punya pendapat lain ayo. Ayo maju ke depan, maju. Nggak ada? Ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya tutup. Ayo, Ayo, 2 aja ya. 2 ya. Pokoknya nih yang maju ke depan, saya kasih ini. Rugi Nanti kan? bisa buat manggil duit. Udah cukup. Kalau tadi udah. Udah. Niatnya lain soalnya kalau udah ngelihat duit, ya. Kalau Haji tadi, Marco manggil pakai ini cair ratusan juta. Saya mau bapak harus manggil ya, pakai centong atau digosok pakai celana dalam kalau nggak ada. Manjur nih duit saya nggak bohong. Tadi saya ajak nggak mau. Maunya saya tadi semuanya maju, jadi saya kasih satu-satu. Saya udah bawa 300 lembar. Saya kasih 2 deh. Tadi harusnya semuanya, tapi yang ada cuma segitu. ya udah berarti. Yuk, coba. Baik, tadi seperti Pak Haji bilang. Dipandu Kang Nur. Ya, kita harus menerima takdir Allah sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan cari Tuhan selain aku. Ya. Nah, menurut bapak-bapak apa? Kalau setuju gimana? Kalau nggak setuju gimana? Ayo, silakan. Mulai dari bapak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya nama Ardiana dari Jonggol Bogor Pak. Ya. Saya setuju sekali Pak Haji. Kenapa setuju? Setuju, artinya saya udah ada izin dan ridho Allah
sudah saya nikmati Pak Haji. Yang saya syukuri rezeki udah saya terima dari Allah. Apapun namanya rezeki, baik itu kesehatan, kesejahteraan keluarga, keharmonisan Pak. Saya setuju sekali, ada izin dan ridho Allah. Makanya saya bersyukur. Di mana yang tadi Allah berikan ke saya, terutama dan keluarga, saya terima dengan syukur nikmat. Iya, cara nerimanya gimana? Maksudnya gini, Bapak kalau saya boleh tanya, hajatnya apa datang ke RDAE? Hajat yang saya pinta ke Allah, pertama, di samping saya laksanakan gimmick-gimmick Pak, walaupun saya saat ini baru kesini, saya buka CD saya terus rendam selama 1 sampai 2 jam, langsung saya cawe-cawe. Alhamdulillah setelah saya melaksanakan sholat subuh, nikmat saya syukuri. Keluar dari rumah langsung ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Gak tahu, begitu dilihat teman saya ngobrol, langsung beliau minta ke saya, Pak tolong cariin kontrakan toko. Saya iyakan, saya setujukan. Oh iya udah ada. Langsung saya hampiri yang punya toko, ngobrol sebentar. Tidak lama Pak Haji, 3 sampai 4 jam, alhamdulillah terrealisasi. Terrealisasi. Kalau saya boleh tanya lagi, hajat Bapak datang ke RDAE apa kalau saya boleh tahu? Hajat minta rezeki tambah banyak, minta kesehatan keluarga. Enggak, yang utama aja satu, hajat Bapak kesini ngapain? Ke Pingin RDAE. kaya raya Pak. Oke, Ya. Sebelahnya coba kenapa setuju atau kenapa nggak setuju tadi yang saya omongin? Menerima takdir Tuhan. Kalau setuju alasannya apa? Kalau nggak setuju alasannya apa? Saya setuju banget. Cuma tadi ada satu kata yang langsung masuk ke dalam hati saya dari Pak Haji, Yang mana? yaitu masalah ikhtiar. Ternyata ikhtiar itu memang salah di usia saya seperti saat ini. Iya, kita kan udah kadaluarsa Pak, udah di atas umur 30 tahun, 40 tahun. Ikhtiar itu buat anak SD. Harus sekolah SD, SMP harus sekolah, SMA sekolah, nyari SD, nyari sekolah, nyari SMA, nyari kuliah, ngelamar kerja, anak umur 18 tahun. Kita udah kadaluarsa. Udah, kita nyari Allah aja. Emang nyari Allah nanti kita bakal hidup. Lah kan dulu waktu kita lahir brojol juga kan nggak tahu ada tete di mana. Herannya pentil ibu kita deketin mulut kita tuh. Emang pada saat kita lahir kita nyari pentil. Nyari pentil kan setelah kita udah ketemu perempuan. Pada saat kita nikah langsung nyari pentil. Mama pentil mah. Nah sekarang, dulu boro-boro pentil deketin mulut kita. Kok Pak Haji gitu? Ya kan gue hobinya nyari pentil. Mama pentil mah. Sama bini gue. Ayo. Iya, sampai pentilnya bini gue gede mancung tuh ke depan. Tadinya pentilnya kan segini pentil bini gue, malah masuk ke dalam. Sekarang pentilnya nongol. Kenapa? Karena gue tarik. Dulu pada saat kita lahir itu pentil deketin anak bayi. Jadi ngapain sekarang kita ikhtiar syariat walaupun bertolak belakang dengan ilmu di luar sana, biarin. Kan kita nih grup RDAE. Jadi yang dicari apa? Ridhonya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, kita megang jadi emas, megang jadi berlian, megang jadi mutiara. Tapi kalau Allah nggak ridhoin, kerja kelilit utang, kerja malah ketangkep sama KPK, kerja malah ketangkep sama Kejaksaan Agung, kerja mendingan gak usah kerja lah. Kerja udah bener-bener malah ditangkep karena nggak ada ridhonya Allah. Walaupun kita mencuri, kalau Allah ridhoin ketahuan nggak? Enggak lah. Emang nggak banyak nih di negeri ini yang pada maling? Banyak, tapi kan nggak ketahuan kan?
Makanya dia aman. Ya aman. Coba diperiksa di rumahnya. Duit semua itu, ya kan? Gak usah disebutin orangnya. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu biar cepat terkabul bulan ini, yang dicari ridhonya Allah dulu nih selama 8 hari dah. Jadi Ibu gak ada aktivitas yang lain dulu. Ini enggak. Telepon pada top up, telepon pada pinjem sana pinjem sini. Nggak bakalan Ibu meninggal, nggak bakalan, pasti hidup. Nah, cari dulu ridhonya Allah. Jadi Ibu, Bapak bantu saya aminin dulu nih takdir. Karena kita ditakdirin mau jual rumah nggak laku-laku. Kita ditakdirin pengen tuker tambah suami nggak dapet. Ya misal, kan saya nggak tahu nih ibu-ibu, ada yang pengen tuker tambah suami apa enggak? Oh enggak, ini yang tuker tambah kali. Ngapain laki yang di rumah jadul dipelihara? Hah? Biar kata expired masih enak. Enggak lah, enakan yang baru lah. Yang baru tuh grace, Bu. Kalau yang lama itu kalau mentil lama. Enggak, kalau yang lama mentilnya sebentar. Tapi kalau yang baru mentilnya, buduh, bisa 30 menit, 1 jam, nyot. Coba Bapak, kenapa yang nomor 2, kenapa Bapak setuju sama ucapan saya? Atau Bapak nggak setuju sama ucapan saya? Kalau setuju, kenapa setuju? Coba jawab. Saya setuju banget. Ya, kenapa? Karena alasan itu sudah saya jalani selama ini. Di mana saya mencari ikhtiar dan sampai saat ini saya belum dapat. Pada dasarnya dulu menurut ukuran saya sih saya cukup kaya lah ya. Cuma saat ini karena kejatuhan saya berikhtiar dan sampai sekarang tidak dapat. Tapi malam ini saya mendapat satu kata dari Pak Haji yang membuat akan saya garis bawahi dan akan saya bawa selama sisa hidup saya, yaitu mencari ridho Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Sangat berguna sekali buat saya kata ridho Allah itu tadi. Ya, nih saya ulangi ya. Ini saya dapat japrian nih dari Kang Nur. Ada sebuah hadis qudsi yang menerangkan bagai orang-orang yang tidak menerima cobaan dari Allah, tidak menerima takdir dari Allah, seberapa marahnya Allah kepada orang tersebut. Sesungguhnya aku ini Allah, tiadalah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku dan tidak bersyukur atas segala nikmatku serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Jadi Allah itu marahnya ada di hadis qudsi, marahnya seperti ini nih kata-kata di hadis qudsinya. Allah marahnya seperti ini. Sesungguhnya aku ini Allah. Jadi Allah tegesin, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi aku ini Tuhan, kata Allah. Tiada selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan mencari Tuhan selain aku. Maksudnya kalau kita kelilit utang, udah nggak usah nyari solusi. Ini nyari solusi. Apa gue jual aset? Nggak ada lah, kan itu aset juga dulu kita dapatnya susah payah. Kenapa jadi dijual buat utang lunas? Emang ada utang lunas tanpa jual aset? Ini Pak Bambang Anco, utang lo berapa, Co? 2,8 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah ini utang bapak-bapak kan di bawahnya Bambang Anco. Bapak-bapak sama Bambang Anco, gantengan bapak-bapak. Bambang Anco coba dipandang-pandang, udah mukanya desa, palanya botak, tapi utangnya kota. Muka desa, utang kota, mana ada. Nah bapak-bapak kan utangnya ringan. Kenapa sih harus jual aset? Jangan.
Saya nggak setuju. 2, utang kalau belum waktunya lunas, nih saya tegesin, ini kata saya ya, bukan kata Allah. Kalau kata Allah sama ya alhamdulillah. Utang kalau belum waktunya lunas, saya tegesin, tidak akan bisa lunas. Utang kalau belum waktunya lunas, tidak akan bisa lunas. Walaupun bapak dan ibu ngemis-ngemis, walaupun bapak dan ibu jual aset, walaupun bapak dan ibu nyari solusi, nyari ikhtiar, nggak bakal. Persamaannya apa dong Ji? Kalau utang belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Persamaannya apa Pak Ji? Seperti orang sholat. Sekarang jam 22.08, kita mau sholat subuh. Allahu Akbar. Apakah kita diterima hari ini sholat subuh jam 22.08, sementara subuhnya nanti jam 4 lewat sekian? Diterima gak? Enggak. Itu persamaannya udah. Jadi kalau belum waktunya subuh, kita sholat subuh, gak bakal diterima. Kedua, orang hamil kalau belum waktunya lahiran, gak bakal bisa lahiran. Misalkan kita hamil baru 3 bulan, bisa gak ngelahiran? Gak bisa. Lahiran ntar berapa? Umur berapa lahiran? 9 bulan 10 hari. Jadi bapak dan ibu, jangan dengerin orang di luar sana. Karena ibu dan bapak udah masuk ke frekuensinya RDAY, bukan alirannya. Aliran RDAY bukan, kita bukan aliran. Kalau aliran tuh nanti kayak air, aliran. Nah, kita frekuensi, kita udah satu frekuensi. Jangan denger apa kata orang. Udah biar utangnya lunas, nanti utang dibawa mati loh. Emangnya gue bakal mati? Lu aja mati duluan. Ngomong begitu. Biasalah orang-orang kalau ngomong nyelekit. Utang awas lo kalau dibawa mati lo. Emangnya gue mau mati? Lu aja mati. Gue mau umur panjang. Jadi jangan ngomong, iya juga ya kalau gue mati bawa utang gimana? Bener lo besok pagi langsung mati. Kan ucapan adalah doa. Makanya jangan diaminin. Orang ngomongnya nyelekit. Udah gak mau gue. Nah ketiga, kalau orang belum waktunya mati, bisa gak dia maksa mati? Gak bisa. Herannya ada yang nolong aja, hidup lah. Udah mau bunuh diri, ketahuan orang lah, nggak bakal mati, orang belum waktunya mati. Begitu juga utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Nyambung nggak? Dasarnya dulu nih. Yang nggak nyambung siapa coba? Yang nggak nyambung saya kasih 10 juta. Ada nggak yang nggak nyambung? Gua kasih 10 juta kalau yang nggak nyambung. Berarti dia kalau nggak nyambung, gua kasih 10 juta, langsung jidatnya gue stempel pakai plat blow on. Nggak apa-apa blow on, tapi kan 10 juta. Daripada pura-pura nggak blow on, nggak dapet duit. Hah? Nyesel ya? Harusnya saya Pak Haji, gue blow on, nggak apa-apa. Yang penting gue dapat 10 juta dari Pak Haji. 10 juta. Iyalah DP dulu 5 juta. Nanti yang kekurangannya di depan. Sekalian gue kasih kekurangannya langsung gue santet. Ya kan gue cari tumbal. Jadi siapa yang tidak yakin bahwa ini emang dari Allah, kalau belum waktunya sholat subuh, tidak bisa dimundur-mundurin atau dimaju-majuin. Kan belum waktunya sholat subuh. Enggak, aku mau sholat subuh mumpung baru jam 22.11. Allahu Akbar. Biar nanti gue tidurnya enak sampai pagi. Lantas kebablasan dipanggil sama malaikat ke alam barzah. Janganlah. Kedua ya, bapak dan ibu harus yakin benar utangnya pasti Allah yang lunasin. Gitu, jangan bapak dan ibu yang lunasin. Caranya, ya caranya Allah. Kan Allah punya 1000 cara. Yuk, kenapa bos? Kok setuju sama statement saya tadi? Coba, kenapa bos?
Ya saya setuju karena memang sudah pernah saya jalanin selama ini ya. Hah? Sudah pernah saya jalanin untuk Apa yang pernah dijalanin? ikhtiar itu tadi. Hah? Ikhtiar. Jadi sekian lama saya ikhtiar dan nyatanya sampai saat ini memang tidak berhasil ya. Nggak berhasil. Bapak dan Ibu jangan suka ikhtiar-ikhtiar. Karena kita udah kadaluarsa. Nggak bisa, Bu. Saya nyari pertolongan lewat saudara. Saya nyari pertolongan lewat perbankan. Apa contohnya? Take over. Apa tuh take over? Minjem di BRI 100 juta, kita take over di BNI 46 200 juta. Yang 100 buat ngelunasin BRI, yang 100 buat nambah modal. Udah mentok lagi, take over di Bank Mandiri, take over di Bank Penin, take over di Bank Ina, take over di Bank, take over. Emang sih bener, tapi buat apa? Jadi namanya apa? Gali lobang tutup sumur, gali sumur tutup empang, gali empang tutup danau, gali danau tutup laut. Ya ketutup alat kelamin suami istri kita tutup pakai alat kelamin kita blek oblak. Coba bos, gimana bos yang nomor 2? Kenapa setuju? Itu tadi Pak Haji. Deketin mic-nya. Jadi saya memang sudah menjalani hal yang tadi itu seperti ikhtiar, tapi nyatanya sampai saat ini memang saya belum bisa berhasil ya. Dan ya sebelumnya saya ingin bilang juga sama Pak Haji bahwa saya pertama kali datang saat ini. Pertama kali. Tahu sini dari mana? Dari YouTube. YouTube. Saya nggak tahu tiba-tiba ada YouTube yang muncul mengenai RDAY di tempat saya, jadi langsung saya lihat dan saya terus terang langsung tertarik dengan pencerahan Pak Haji. Apa yang tertarik bos dari pencerahan saya? Kan saya ngomongnya jorok. Jadi gini. Apa yang tertarik? Kalau saya kan orangnya realistis. Ya. Mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan para ulama atau ustadz dan sebagainya yang pernah saya datangi. Bahkan saya juga punya pengalaman sampai saya berdoa di depan Ka'bah pun pernah saya lakukan. Tapi memang realistisnya yang dikatakan oleh Pak Haji buat saya. Karena apa contohnya coba biar yang lain tuh tambah yakin bos. Sama ilmunya Allah, ilmunya yakin tingkat dewa, hutang lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Bukannya kata-kata gini Pak, lunas hutang. Jangan, hutang lunas. Emang beda artinya hutang lunas sama lunas hutang? Beda. Kalau bapak dan ibu diganti lunasi di depan, hutangnya di belakang, nanti habis lunas, utang lagi. Tuh otak lu pada nih yang di ruangan nih, termasuk gue. Betul nggak? Betul. Orang udah lunas, utang lagi. Kita kan kredit motor, udah lunas, kenapa BPKB-nya disekolahin lagi? Kita kredit motornya misalkan di nama leasing apa sih? Leasing satu, Adira, udah lunas dari Adira, disekolahin lagi di BASF. Udah lunas lagi di sekolahin lagi di Mandiri Finance. Aduh. Mendingan lu nggak usah disekolahin, yang disekolahin alat kelamin lu aja. Biar tambah oblak. Apa bos? Kenapa bos setuju bos tadi nomor 2? Jadi yang dikatakan oleh Pak Haji itu saat ini realistis. Yang mana yang realistis kalau gue boleh tahu? Mengenai keyakinan bahwa segala keyakinan ini memang atas kehendak Allah ya. Jadi kita memang benar-benar harus yakin kepada Allah. Sementara kalau saya pernah melakukan semacam ya ritual doa dan sebagainya, saya kan hanya manusia ya, kadang-kadang saya tidak sabar gitu ya. Tapi ilmu yakin dan ilmu bagaimana supaya ridho Allah itu yang saya paling setuju dengan kata-kata Pak Haji, dan saya akan berusaha untuk belajar lah ya. Bagaimana Allah bisa ridho kepada kita. Iya. Dan nanti mungkin dengan adanya Allah ridho, segala sesuatu yang kita kehendaki mungkin akan diberikan. Setuju ya. Pak, Bu, ini kita contohnya saya pribadi. Bapak hitung mobil saya tuh di luar ada berapa mobil? Tidak ada satupun yang mobil saya beli. Robicon nggak beli. Siapa yang ngasih Robicon, Kang Nur?
Pak Sutan yang utangnya 150 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Istrinya ngasih saya mobil apa? Bu Reni Mercy. Mercy Iya. E250. Anaknya ngasih apa? Honda Jazz. Honda Jazz. Saya punya Land Cruiser. Land Cruiser yang luar biasa. Yang ngasih siapa? Pak Hengki. Pak Hengki. Pajero. Siapa yang ngasih Pajero? Ada Mas Bowo. Mas Bowo. B180WO. B888WA. S berapa tuh? Ada 3 Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam. Tidak ada satupun sampai hari ini yang saya pakai. Betul? Betul, Haji. Nggak level pakai Pajero. Bener Bu, Pak. Bukannya saya sombong. Karena kalau nanti saya ke mall, banyak Pajero. Tapi kalau saya naik Robicon di mall, nggak banyak. Paling 1 saya doang. Jadi saya gampang. Oh iya teman. Iya, jadi bapak dan ibu harus yakin. Ini kan teman-teman enggak. Pengen punya mobil. Apa misalkan? Fortuner. Kok nabung, kok DP? Janganlah. Ada uang buat DP, disedekahin ke Allah. Tapi sedekahnya harus ke anak yatim. Anak yatimnya juga harus spesifik. Anak yatim apa? Anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal sama bapaknya masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita udah kaya raya, ke anak yatim manapun ya oke lah. Kita kan lagi darurat nih, lagi perlu mobil. Anggap aja kalau kita lagi sakit penyakit dalam. Apa kita berobat ke dokter umum? Enggak, mesti kemana? Dokter spesialis penyakit dalam. Kuping kita dengung, kita harus berobat ke THT. Kontol kita nggak bisa ngaceng, mesti ke dokter spesialis penyakit kulit dan alat kelamin. Kalau bapak dan ibu nggak bisa ngaceng, berobat ke dokter THT, nggak bisa, nggak nyambung. Jadi kalau ibu memang lagi darurat, SOS, cari anak yatim kurung. Kalau bapak dan ibu nggak ada di dekat rumah yatim kurung, cari di sini. Kita ada 87 ekor, 87 anak. Gitu. Saya kebayangnya kuda. Kedua, cari anak yatim yang udah nyium batu ajar aswad. Cari anak yatim yang udah berangkat umroh. Cari dekat rumah kita, ada gak? Nggak ada, ya udah bapak dan ibu datang aja kemari. Di sini kita ada hampir 200-an anak yatim yang udah berangkat umroh, udah punya paspor. Udah pakai sini. Ada lagi yang ketiga, kalau kita lagi hajat ekstrim, cari anak yatim yang hobinya sholat tahajud. Ada gak di sekitar ibu-ibu anak yatim yang hobinya sholat tahajud? Nggak ada. Di mana-mana anak yatim dekat tetangga kita dablek. Gak mau sholat, lari-lari, mainan, nggak mau sekolah. Ya udah itu diabaikan dulu aja bentar. Cari anak yatim yang tahajud. Ada di sini kalau malam di atas jam 1. Ijab sama dia, doanya pesawat, amin anak yatim roket, dus, gitu. Terbang, alat kelamin ibu ketinggalan di bawah. Bos, kalau yakin bener bos dengan RDAI, coba yang kedua ulangi lagi. Ya, itu tadi. Kenapa saya yakin? Karena ya sekali lagi saya sebutkan bahwa saya sudah mengalami gitu ya secara pribadi pengalaman saya. Dan saya baru seminggu inilah belakangan saya mengikuti YouTube dari Pak Haji ya, seminggu. Dan sedikit-sedikit sudah saya ikut ikut dengan ilmu-ilmu Pak Haji walaupun sederhana ya. Cuma memang sekarang baru kali ini saya bertekad untuk datang. Jadi tadi saya pulang kerja saya langsung ke sini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Haji dan saya bertekad memang seandainya sampai pagi pun akan saya tungguin Pak Haji ini. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Namanya tamu militan. Tahu gak tamu militan? Tamu yang udah nekat. Pokoknya gua harus ketemu Pak Haji. Pasti Pak Haji datang malam. Ini kan base campnya Pak Haji. Pasti Pak Haji datang. Setuju. Pasien militan namanya bos. Alhamdulillah.
Ya, saya memang orangnya sedikit nekat selama ini. Ya, jadi ini juga tekad saya sampaikan untuk bertemu Pak Haji. Ya mudah-mudahan saya bisa ikut belajar sama Pak Haji nih mulai malam ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau hajat saya terkabul, walaupun tidak terkabul mungkin insya Allah saya akan melakukan sedekah lah sedikit-sedikit. Tapi seandainya saya punya uang yang lebih banyak, insya Allah pasti akan sedekah lebih banyak lagi gitu ya. Nih Pak, sedekah itu maksa. Ada tamu saya, jabatannya kabit, diturunin jadi staf, diturunin jadi anak perusahaan. Jadi dia tadinya kabit. Kabit tau gak kabit? Jabatan kabit, kepala bidang. Dia punya anak buah staf, diturunin jadi staf, diturunin lagi jadi anak perusahaan. Dia paksain sedekah 12 kali gaji. Dia paksain sedekah 12 kali gaji, naik jadi anak perusahaan, naik jadi di perusahaan. Saya contohin ya, nama perusahaannya Jam Sostek. Tahu Jam Sostek? Kabit turun jadi staf, diturunin lagi jadi anak perusahaan. Disedekain 12 kali gaji jadi staf, sedekain lagi 12 kali gaji jadi kabit, disedekain 12 kali gaji, sekarang jabatannya kepala kantor cabang Jam Sostek. Wow, luar biasa kan? Nah, coba Bapak dan Ibu berani gak? Nggak berani. Yang kedua, jabatannya Jenderal Bintang 1 TNI, disedekain 12 kali gaji, sekarang Jenderal Bintang 2 TNI, Mayor Jenderal, namanya Toto Nurwanto, Bintang 2. Nah, Bapak dan Ibu paksain kalau jabatan. Tapi kalau Bapak dan Ibu emang hajatnya recehan, sedekahnya mah seikhlasnya aja. Orang recehan. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang hajatnya ekstrim, sedekahnya harus ekstrim. Ya kan? Nah, begitu. Jadi bos maksa bos kalau di sini sedekah. Kayak contoh nih. Ji, emang gua kalau mau terkabul wajib sedekah, wajib buat tolak bala. Contoh, bos lagi mancing. Bos namanya siapa? Nomor 2. Rustiono. Ya. Rustiono, Pak Rustiono lagi ngapain Pak Rustiono? Lagi mancing Ji. Umpannya mana Pak Rustiono? Nanti Ji, kalau gue dapat ikan baru gue beli umpan Ji. Kira-kira dapat ikan nggak? Nggak dapat. Nggak mungkin. Jadi Bapak dan Ibu sedekah itu maksa. Katanya Pak Kiai sama Pak Ustadz nomor 1 bayar utang baru sedekah. Ya boleh betul. Tapi lo berobat ke Kiai itu apa berobat ke gue SD Impres? Ke Pak Haji, ya pakai ilmu gue lah. Sekarang lo berobat ke Cipto, apa berobat ke rumah sakit MMC Kuningan? Ke Cipto, ya dokter Cipto dong yang lo turutin. Ngapain nurutin itu? Toh nggak salah juga, toh sedekah, ya kan? Nah, maksud saya, kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak dan Ibu udah nyicil utang, toh sampai hari ini juga nggak lunas tuh. Ada gak yang lunas? Enggak. Tapi kalau ibu sedekah 100.000, Allah gantinya 1 juta. Ibu sedekah 1 juta, Allah ganti 10 juta. Ibu sedekah 10 juta, Allah ganti 100 juta. Ibu sedekah 100 juta, Allah ganti 1 miliar. Ada gak kalau kita ngutang, nyicil, cicilan motor atau mobil, cicilan motor atau cicilan mobil 1,5 juta kita bayar. Apakah bulan depan kita ada 15 juta? Ada. Yang ada nyicil lagi 1,5 juta. Bulan depan nyicil lagi. Nah, terus ada lagi enggak? Kenapa bos setuju dengan omongan saya? Menerima takdir Tuhan. Ada gak yang bos mau terangin? Nomor 2. Dari saya sih cukup. Mungkin Cukup. ada kawan yang lain. Boleh. Nomor 3. Apa alasannya setuju dengan ilmu saya? Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Heri dari Pontianak ya. Ya. Saya yakin banget dengan statement Pak Haji, banyak kesamaan menurut saya ya. Karena di dalam rukun iman juga sudah diterangkan ya. Ya, deketin mic bos. Yang namanya takdir itu baik yang bagus maupun yang jelek ya kita terima dengan senang hati.
Karena kita hanya satu yang kita cari adalah ridho Allah. Ila anta maksudi wa ridho maklubi. Ya, artinya apa tuh? Ya kita hanya minta ridho aja sama Allah. Minta ridho aja. Ridho Allah sudah ridho, niscaya akan terkabul apa? Iya, setuju. Seperti saya nih contoh. Saya kemarin nggak punya uang sama sekali Pak Haji. Nggak punya? Nggak punya. Saya nekat. Saya bikin status di WA saya. Statusnya apa? Saya yakin besok saya bisa datang ke RDA. Ya. Alhamdulillah teman saya transfer 3 orang. Jadi 350. Tepuk tangan dong. Wow. Sebetulnya saya Bos, boleh gak ibu-ibu numpang status lo, Bos? kayaknya udah ada kok. Nanti kalau udah masuk dibagi 2 sama ibu-ibu. Jadi gitu Pak Haji. Jadi saya dapat YouTube-nya Pak Haji itu setelah hari raya. Saya sehari-hari diam di masjid karena saya jauh kan. Saya di masjid, makan juga numpang di masjid ya kan. Nah begitu Ramadan habis saya bingung makan. Tapi pinjol Pak Haji. Habis daripada saya nggak makan kan? Iya, pinjem. lebih baik pinjem pinjol. Setuju, daripada nggak makan kan? Betul. Setuju. Kita bohongin aja pinjol. Nah kemarin kawan saya di Pontianak bilang, bah dipraktekin aja ilmunya Pak Haji pakai centong. Iya. Nah kebetulan saya di Depok nih lagi ngurus rumah waris, saya mau jual Pak Haji. Iya. Rumah waris yang mau jual. Saya sakit udah 2,5 tahun BAB. Satu hari tuh bisa. Sakit BAB. Iya. Kan obatnya gampang, Bos. BAB itu obatnya cebok. Pakai centong Pak Haji. Oh, pakai Ini centong. centong ini saya bawa. Iya. Wow. Kayak bentuk alat kelamin kamu. Jadi 5 hari yang lalu kawan saya yang di Pontianak coba bah dipraktekin. Akhirnya saya berdoa tuh minta ridho Allah, minta karomah dari doa anak-anak yatim. Saya kerok nggak ada 5 menit. Besoknya biasanya 12 kali, cuma 2 kali. Tepuk tangan dong. Wow. Nah terus, ya alhamdulillah nih, bah, saya penyakit aja sembuh. Saya coba saya minta uang, saya kerok buku tuh. Nanti gue kasih duit ini, Bos. Haji Marco ratusan juta lo masuk, Bos. Dari Saya kerok selembar. pertama dapat Gua kasih. 250. Nah seperti tadi, saya udah niat. Mungkin ada tadi saya ngomong sama temen. Nanti saya kalau ketemu Pak Haji Dwi, saya mau minta uang bibit lah. Bareng 2 lembar gitu. Itu baru niat aja ya. Baru niat, ya terbukti. Malah gue Malam kasih. ini dikasih. Sebelum saya minta, udah dikasih. Nah berarti kan ucapan adalah doa. Doa, betul. Nah coba Bapak dan Ibu ucap dong. Pasti saya gak dikasih duit sama Pak Haji. Pasti gue gak dikasih duit. Bener. Jadi biar gak dikasih Tadi duit, saya bilang, nah ini awas ini, lo ini orang ngerjain ini. gue ya. Deh. Tadi saya udah niat, saya mau minta 2 lembar. Gak gitu. usah ntar saya kasih. Haji Buat Marco luar biasa, bisa bangun ruko dia pakai ini. Bisa punya kontrakan dia pakai ini. Gimik-gimiknya Iya. tetap sih tahajud wajib. Lanjut. Akhirnya saya nekat datang kemari, ya udah ya pas-pasan. Nah, tadi saya lihat ada pendaftaran sedekah. Ya duitnya tinggal sedikit lah. Besok dah insya Allah dapat rezeki, saya sedekah. Hijab. Gitu. Ya kan gitu. Yang sebelahnya, kenapa setuju dengan bahasa saya menerima takdir Tuhan? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suprihatin dan baru kali ini pertama. Ya. Dan alhamdulillah bisa langsung bertatap muka dengan Pak Haji, bahkan diberi kesempatan untuk sedikit testimoni. Ya. Saya sangat setuju sekali Pak Haji bahwa kita harus menerima qadar Allah. Pertama, yang selama ini saya jalankan terus terang bagaimana saya ini caranya melunasi hutang. Dan itu berjalan bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Dan sampai saat ini juga belum ketemu. Dan dalam sujud selalu saya minta kepada Allah, tidak lain segera lunasi hutang-hutangku. Dari beberapa namanya kita ikhtiar, ternyata tidak ketemu. Namun entah kenapa saya diajak kebetulan saudara saya yang memang pernah ke sini dan saya pun nggak tahu. Saya ikut aja. Saya ikut dengan jalan beliau. Tersentak ketika Pak Haji tadi mengatakan jangan cari ke siapa-siapa selain kepada Allah. Dari situlah saya yakin nih bahwa
menerima takdir itu memang harus kita yakini. Kenapa? Ya. Kenapa saya yakini bahwa semua yang saya ikhtiarkan ini saya lepas daripada apa yang kita pinta. Dan saya terhentak ketika Pak Haji bicara kepada Allah, baru bahwa tidak aku ciptakan engkau dan alam semesta ini selain hanya menyembah kepada aku. Dan saya yakin bahwa saya selama ini sudah mulai jauh untuk mengabdi. Nih bos, gue potong bos. Ayatnya gini bos. Ku itu Allah. Ku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tidak ada ayatnya gini. Ku ciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nggak ada. Yap. Ini kok utang dicicil. Ku ciptakan jin dan manusia untuk nyicil rumah. Nggak ada. Emang ada zaman dulu nenek kita rumahnya nyicil? Enggak, orang dia dibagi sama buyut kita. Jadi emang udah dibagi. Nah bapak juga begitu dong. Jadi lawan. Pak, Bu, tadi barusan saya mau ngomong begini. Itu bank udah pada telepon saya, Ji, jangan dibahas apa itu. Lo transfer gue dulu. Kalau gue gak transfer gue bahas lo. Ini saya bahas lagi. Barusan dia japri, Ji jangan diterusin, transfer gue dulu. Kan duit gak ada saudaranya. Jadi intinya gini, bisa gak bapak dan ibu sementara yang dicari Allah dulu, jangan yang dicari solusi. Ini enggak, karena utang banyak ikut multi level marketing, akhirnya pada bubar lo teman-teman lu. Emang banyak temen yang ditelepon ikut multi level pada mau? Banyak gak? Nggak ada. Yang ada lo teleponnya di blok lo. Kok gitu Ji? Kan gue juga begitu dulu. Temen gue dari 100 tinggal 5 orang. Yang lain nomor gue di blok. Kenapa? Haji Dwi pasti nawarin multi level marketing. Ya kan gue bikin lagi daftar nama lagi. Gue bel-bel lagi, gue bikin lagi dah. Sampai tangan gue pegelin dulu. Mendingan gue nyari ridhonya Allah. Gak pakai daftar nama tuh. Gak usah. Karena kalau bapak dan ibu multi level marketing, yang kaya siapa? Pemiliknya. Kalau ibu mah recehan. Paling banter rumah harga 1 M. Tapi pemiliknya rumahnya berapa harganya? 100 M. Udahlah nyari ridhonya Allah aja. Bos, sini dong. Sini berdua. Ini tamu saya, berempat, bertiga. Ini nanti tamu saya kenalin namanya. Ayo dong, sini dong semuanya. Sini. Ini namanya Mas Abi. Ini namanya Mbak Lisa. Ini hajatnya terkabul 100 miliar. Barusan nambah lagi 100 miliar. Jadi 200 miliar. Ayo Mbak, terkabul. Sehat ya? Mas Fajar sehat? Oke, nanti bapak dan ibu bersyukur hari ini bisa datang. Bisa dengerin pengalaman Mas Abi. Bisa cair 100 miliar. Nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai sebulan. Masa bapak dan ibu nggak bisa kayak Mas Abi sama Mbak Lisa. Seneng nggak ini datang? Seneng lah. Kalau seneng coba buka celana dalamnya. Apa? Emang semuanya mau ngeliat punya lu. Punya lu tuh nggak ada yang lirik. Semuanya ngeliriknya pasti yang sebelahnya, yang lebih montok. Punya kamu kan alat kelaminnya peot. Gue udah lihat tuh. Tapi bener ini saksinya. Ada tamu saya. Ya iyalah, gimana ibu mau terkabul, orang ibu udah nggak mandi berapa hari gitu. Dia ngomong, iya Pak Haji, saya 2 hari udah nggak mandi. Ada kan? Yang 2 hari lalu. Kok saya bisa ngeker ya nggak mandi ya? Beberapa hari. Nah kamu juga gua keker. Elah. Jadi intinya Pak, mau saya aminin dulu takdirnya Allah. Allah takdirin lo harus bayar jam sekian. Karena yang bayar nanti Allah.
wasilahnya lewat mana aja. Lo terima dulu itu. Jangan bilang, Pak Haji, kalau nanti jam 2 siang, besok pagi saya nggak ada uang, rumah saya mau dilelang. Butuh berapa? 1 miliar Pak Haji. Langsung gue telepon ke Menteng buru-buru. Ibu Menteng, Pak Haji sehat. Ibu Menteng, mau gak nyari tumbal buat suami yang udah di ICU? Emang ada nih, sama bener. Tinggi, baju putih, celana jeans. Dia butuh berapa Ji? 1 M. Kasih 10 M Ji. Nah gitu. Jadi intinya Pak, biar yang nyelesain Allah dengan caranya Allah. Jangan yang nyelesain kita dengan caranya kita. Allahnya marah dan Allahnya super cemburu. Terutama kan biasalah motivator di Indonesia suka bilang, nanti bisa ngelunasin utang, nanti bisa bikin kaya raya. Enggak lah, kan yang bikin kaya raya Allah. Kita mah usaha aja, usaha. Nah coba bos lakukan itu nih berempat. Bisa? Siap. Oke, ada lagi? Ya mungkin itu aja Pak Haji. Terima kasih atas pencerahannya. Akhirnya dikembalikan. Yang